Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novalinda Prayitno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 2341105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengempu Berlintina Permatasari SPMM. Manajemen tanggung jawab sosial adalah jenis kepemimpinan yang berfokus pada bagaimana suatu organisasi atau merek berdampak pada komunitas. Dengan penerapan gaya manajemen ini, merek dapat meningkatkan citra mereka dan menarik basis pelanggan yang positif. Manfaat manajemen tanggung jawab sosial ada beberapa, yaitu yang pertama ada peningkatan komunitas. Dengan penerapan manajemen tanggung jawab sosial dalam gaya manajemen, hal ini dilakukan melalui perbaikan lingkungan, penguatan hubungan, dan peningkatan suara. Yang kedua ada citra yang ditingkatkan. Berinvestasi dalam manajemen tanggung jawab sosial dapat memberikan tim pemasaran materi tambahan dan fokus untuk iklan dan iklan. Hal ini meningkatkan citra merek di media masyarakat. Yang ketiga ada peningkatan basis pelanggan. Untuk menarik pelanggan dengan pandangan positif dan asosiasi dengan konsumen dapat bertindak sebagai pemasaran tambahan untuk merek tersebut. Dengan berbicara kepada orang lain tentang produk, layanan, dan cita-cita sosial yang dianut perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir ada manajemen yang terampil. Melatih para pemimpin dalam suatu organisasi memahami dan menerapkan manajemen tanggung jawab sosial dapat membantu mereka meningkatkan pengetahuan dan memperkuat keterampilan mereka. Adapun jenis-jenis tanggung jawab sosial terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada dermawan. Isu-isu filantropis adalah isu-isu yang mempengaruhi berbagai kelompok orang dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup kelompok minoritas dan kelompok berdasarkan lokasi dan kesulitan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memilih untuk menerapkan metode manajemen tanggung jawab sosial yang berfokus pada isu-isu sosial dengan menyumbangkan sisa makanan atau pakaian kepada para tunawisma. Yang kedua ada lingkungan. Manajemen tanggung jawab lingkungan adalah proses untuk memastikan organisasi tidak melakukan kerusakan terhadap lingkungan melalui proses-prosesnya, dengan tujuan akhir untuk membalikan kerusakan dan memperbaiki ekosistem. Misalnya, sebuah perusahaan pakaian dan aksesoris dapat membuat barang-barangnya dari plastik yang diambil oleh tim dari laut untuk menyebarkan kesadaran akan polusi laut dan mengambil tindakan untuk membersihkan ruangan. Yang ketiga ada etis. Tanggung jawab etis perusahaan mengacu pada upayanya agar anggota tim dan pelanggan menerima rasa hormat dan perlakuan yang adil. Ini termasuk pemasok, investor, dan personal kepemimpinan di dalam perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur coklat mungkin berjanji untuk membayar upah yang adil kepada karyawannya dan mengambil biji kakao dari daerah di mana para penerimanya. Yang keempat atau yang terakhir ada ekonomis. Tanggung jawab sosial finansial atau ekonomi adalah fokus organisasi dalam menggunakan dana dan sumber daya dengan cara yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, sebuah kafe mungkin mengambil biji kopi dari pemanggang lokal dengan mengiklankan perusahaan tersebut. Atau sebuah organisasi mungkin menawarkan beasiswa perguruan tinggi kepada remaja setempat. Ada beberapa tips menerapkan manajemen tanggung jawab sosial. Yang pertama ada bersifat terbuka terhadap kritik yang membangun. Buat rencana tanggung jawab sosial yang spesifik. Dan yang terakhir ada minta masukan dari masyarakat mengenai upaya yang dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.